Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Mauda Khairunisa sebagai perwakilan Perpustakaan PGRI Semarang. Di sini saya akan menceritakan kegiatan-kegiatan apa saja yang kami lakukan saat magang di Perpus Ugris. Untuk yang pertama, ada profil perpustakaan. Lokasi gedung UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang ini terletak di Jalan Linggaraya nomor 8, Jalan Sidodadi Timur nomor 24, Dr. Cipto Semarang, yang terdiri dari 5 lantai. Lantai pertama itu adalah area parkir. Untuk lantai pertama ini khusus parkir untuk mobil dan motor untuk pekerja maupun mahasiswa di UGRIS. Yang kedua, lantai 2 itu ruang loker dan penitipan barang. Di sini tempat para mahasiswa untuk menitipkan barang-barangnya seperti tas dan lain-lain. Karena yang boleh dibawa ke dalam perpus hanya HP, dompet, dan barang-barang berharga lainnya. Yang ketiga, untuk lantai 3 ini ada ruang pascasarjana, ruang multimedia, audiovisual, dan e-library. Di sini tempat untuk kelas-kelas pascasarjana dan untuk menaruh tesis serta memberi DVD skripsian dari mahasiswa untuk disimpan sebagai arsip di perpustakaan UGRIS. Yang keempat, di lantai 4, di sini ruang koleksi buku, ruang sirkulasi, dan ruang pengolahan buku. Di sini adalah tempat untuk buku-buku dibaca oleh mahasiswa dan tempat peminjaman serta pengembalian buku, dan tempat mengolah buku-buku sebelum masuk ke rak buku. Yang kelima, di lantai 5 di sini ada ruang baca untuk mahasiswa dan koleksi tandon. Untuk buku yang tidak boleh dipinjam hanya untuk dibaca di tempat. Karena itu, buku arsip perpus serta tempat ini juga tempat pengolahan skripsi. Selanjutnya, sejarahnya. Keberadaan UPT Perpustakaan ini sudah dirintis sejak didirikannya IKIP PGRI Semarang pada tahun 1981. Atas peraksara rektor pada waktu itu dijabat oleh Bapak Taruna SH, maka pada tahun 1985 berdirilah Perpustakaan IKIP PGRI Semarang yang masih sangat sederhana. Untuk menyesuaikan perkembangan dan kebutuhan sivitas akademika, UPT Perpustakaan dan IKIP PGRI Semarang ini bertempat di gedung utama yang terletak di lantai 3 dan akhirnya di tahun 2007 menempati gedung perpustakaan baru berlantai 4 yang terletak di Jalan Linggaraya. Dan pada tahun 2012 gedung perpustakaan menjadi 5 lantai dan pada tahun 2014 nama UPT Perpustakaan IKIP PGRI Semarang ini berubah menjadi UPT Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Pemrosesan dan pelayanan UPT Perpustakaan di Universitas PGRI Semarang ini sudah menggunakan sistem komputerisasi yang dapat memudahkan pemakai dan pencarian buku dan sudah menyesuaikan dengan standar perpustakaan yang benar. Selanjutnya, ada visi dan misi Universitas Perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Visinya itu yaitu mewujudkan perpustakaan terpadu dengan berbasis teknologi informasi. Lalu ada misinya, yang pertama meningkatkan profesionalisme kerja, yang kedua memperbaiki sarana dan prasarana, dan yang ketiga meningkatkan pelayanan. Selanjutnya, sanksi-sanksi yang didapat jika melanggar apa yang ada di Perpus PGRI Semarang. Yang pertama ada keterlambatan pengembalian buku dikenakan denda sebesar 500 per buku dalam perharinya. Yang kedua, buku yang terlambat dikembalikan tidak dapat diperpanjang lagi. Yang ketiga, merusakkan menghilangkan buku itu wajib mengganti buku dengan judul yang sama. Dan yang keempat, mengambil buku berbuat curang akan dikenai sanksi akademik dan dicabut keanggotaannya. Selanjutnya, ada jurnal harian. Kegiatan-kegiatan yang kami lakukan saat di perpustakaan itu, yang pertama ada input data kantin buku. Input data kantin buku di sini tugasnya mengupload data penulis serta harga buku sehingga buku yang ingin dibeli mahasiswa dapat mudah dibeli oleh perpustakaan. Nanti mahasiswa akan memesan buku di link tersebut, lalu pihak perpustakaan akan mendata dan akan membelikan buku yang telah dipesan oleh mahasiswa tersebut. Yang kedua, ada sirkulasi dan fotokopi.
Di sini tempat untuk peminjaman dan pengembalian buku dari mahasiswa. Di sini kita akan scan barcode buku tersebut yang memerlukan KTM mahasiswa untuk melihat buku apa yang dipinjam oleh mahasiswa tersebut, serta memfotokopi berkas-berkas dan juga buku yang ingin difotokopi. Yang ketiga ada pengolahan buku. Di sini adalah tempat untuk memberi kantong buku, memberi stempel buku, dan menyampul buku-buku yang telah dikatalogisasi dan diklasifikasikan. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam rak buku perpustakaan. Yang keempat, ada katalogisasi dan klasifikasi. Untuk perpus Ubris ini kami hanya diajarkan untuk mengkatalogis secara manual saja, dan yang melakukan katalogi hanya satu pustakawannya saja. Lalu yang kelima ada shelving buku. Shelving buku di sini kita menaruh kembali buku yang telah dipinjam ke dalam rak buku sesuai dengan urutan nomor buku yang telah dikatalogisasikan. Lalu yang keenam, unggah e-book dan jurnal. Di sini kita mendownload jurnal-jurnal sebagai referensi untuk kampus, serta mendownload skripsi dan tesis untuk arsip perpustakaan Ubris yang dapat kita buka di link libraryubris.ac.id tersebut. Lalu, yang ketujuh ada inventarisasi laporan penelitian dosen. Di inventarisasi laporan ini, di sini kita memberi label pada laporan penelitian dosen sehingga lebih mudah untuk menginputnya nanti pada penginput penelitiannya nanti. Yang kedelapan ada input data penelitian dosen. Di sini kita menginput melalui link 192.198.30 dan .200. Di sini kita menambahkan judul laporan penelitian, penulis, dan lain-lainnya. Nah, yang ke-9 ada pengolahan skripsi, shelving, dan tandon. Pengolahan skripsi, shelving, dan tandon di sini pengolahan skripsinya masih manual yang ditulis dengan buku. Lalu setelah itu diberi label untuk mengetahui jurusan dan skripsi yang didata tersebut. Lalu yang ke-10 ada pojok pariwisata yang di dalamnya ada konten yang terkait keunikan seperti wisata di Semarang, bagaimana, maupun tempat-tempat kuliner yang baru yang didapat dilihat di YouTube Isjakul. Nah, ada kelebihan dan kekurangan dari perpustakaan Universitas PGRI Semarang ini. Kelebihannya yang pertama, perpustakaan Ubris ini luncurkan program kantin buku untuk mahasiswanya. Yang kedua, peminjaman dan pengembalian buku menggunakan barcode scanner. Yang ketiga, untuk pencarian buku secara online di perpustakaan ini sudah menggunakan OPAK. Dan yang keempat, perpustakaan sudah terakreditasi A. Kekurangannya, yang pertama, tidak semua bahan pustaka terinput secara otomasi karena masih banyak yang memakai input manual. Yang kedua, klasifikasi buku hanya dilakukan satu pemustakanya saja. Dan yang ketiga, kekurangan rak buku karena kapasitas buku yang terlalu banyak. Di sini ada foto-foto saat kami magang di perpustakaan. Untuk yang pertama itu foto bersama dengan staf perpus di Universitas PGRI Semarang. Yang kedua itu foto dengan pembimbing magang di perpustakaan Universitas PGRI Semarang. Selanjutnya ini ada gedung perpustakaan Ubris dan ruang baca perpustakaan yang berada di lantai 5. Selanjutnya ada pojok pariwisata dan tempat diadakannya launching kantin buku di Perpus PGRI Semarang. Selanjutnya ini ada gambar untuk pengolahan buku dan katalogisasi serta klasifikasi buku di Perpus saat kami magang tersebut. Dan untuk yang terakhir ini ada dokumentasi sirkulasi, shelving buku, dan input kantin buku. Terima kasih. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.